Semangat pagi, saya Santi Apriliani Barus dari S1 Manajemen Universitas Sumber Asia. Di sini saya akan mempresentasikan strategi reformasi fiskal, moneter, dan pengelolaan utang dalam menghindari middle income trap di Indonesia. Sebelum masuk ke rekomendasi kebijakan, penting untuk memahami mengapa middle income trap menjadi ancaman nyata bagi Indonesia. Menurut klasifikasi Bank Dunia, Indonesia saat ini adalah upper middle income country dengan GNI per kapita sekitar 4.580 US dollar pada tahun 2023. Namun untuk naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi, Indonesia harus mencapai GNI per kapita melebihi 13.845 US dollar. Jalur menuju batas kelas negara maju bukan hanya tentang kuantitas, tetapi perubahan struktural dan kualitatif pada dasar pertumbuhan ekonomi. Banyak negara terjebak di antara keduanya karena ketergantungan model pertumbuhan yang sudah usang, sementara belum mencapai posisi untuk memperkenalkan model baru yang sudah mampu berbasis inovasi, teknologi, dan produktif. Itulah pengertian dari middle income trap. Apa itu middle income trap? Yang pertama, kondisi ketika negara berhasil naik ke pendapatan menengah, tetapi gagal menjadi negara maju. Yang kedua, penyebab utamanya upah naik yang menyebabkan kehilangan daya saing di sektor padat karya. Yang terakhir, sekaligus belum mampu bersaing di sektor teknologi tinggi dan bernilai tambah besar. Indonesia dapat menghindari middle income trap melalui 3 lini kebijakan yang harus berjalan simultan, yaitu yang pertama, reformasi kebijakan fiskal, memuat reformasi perpajakan, reorientasi belanja, mendorong industrialisasi dan hilirisasi. Yang kedua, optimasi kebijakan moneter, memuat suku bunga untuk investasi jangka panjang, financial deepening, inklusi keuangan, dan manajemen nilai tukar. Dan yang terakhir, ada manajemen utang luar negeri, memuat utang produktif, pengelolaan rasio utang, selektif memilih sumber dan tujuan. Lalu di sini ada reformasi kebijakan fiskal, kita bahas satu persatu. Yang pertama, reformasi perpajakan. Salah satu kelemahan struktural Indonesia yang paling mendesak untuk diperbaiki ialah rasio pajak terhadap PDB yang masih cukup rendah, yakni 10-11%, jauh di bawah rata-rata negara ASEAN, yaitu 15-18%, bahkan dengan negara maju di angka 25-35%. Dengan ruang fiskal yang sempit ini, pemerintah susah membiayai berbagai program yang transformatif dan dibutuhkan untuk melepaskan diri dari middle income trap. Langkah yang harus dilakukan termasuk memperluas basis pajak dengan mendorong digitalisasi sistem perpajakan yang memungkinkan lebih banyak aktivitas ekonomi informal untuk terjangkau oleh sistem pajak. Peningkatan keputusan pajak melalui Automatic Exchange of Information juga harus diperkuat untuk mendeteksi kekayaan yang disimpan di luar negeri. Risiko pajak yang sehat akan memberikan amunisi fiskal yang cukup bagi pemerintah untuk berinvestasi dalam pertumbuhan jangka panjang tanpa tergantung pada utang. Yang kedua, ada reorientasi belanja. Struktur belanja APBN Indonesia masih didominasi oleh belanja pegawai, subsidi energi, dan pembayaran bunga utang. Proporsi ini harusnya diorientasikan secara bertahap menuju investasi yang sebenarnya mendorong transformasi struktural. Investasi dalam sumber daya manusia harus menjadi prioritas yang paling mendesak. Negara-negara yang paling berhasil menembus middle income trap adalah Korea Selatan, Taiwan, dan Singapura. Semuanya memiliki satu kesamaan. Mereka investasi besar-besaran pada kualitas SDM jauh sebelum mereka menjadi negara maju. Indonesia harus meningkatkan anggaran pendidikan secara substansial, bukan hanya dengan memenuhi mandat 20% konstitusional secara nominal, tetapi untuk memastikan bahwa anggaran tersebut benar-benar menghasilkan peningkatan kualitas dan bukan sekedar pemerataan akses. Kurikulum pendidikan perlu disesuaikan dengan kebutuhan industri masa depan yang berbasis teknologi, digitalisasi, dan green economy. Investasi riset dan pengembangan atau R&D sama pentingnya. Rasio belanja R&D Indonesia terhadap produk domestik bruto atau PDB masih kurang dari 0,3%, jauh lebih rendah dibandingkan dengan Korea Selatan, yaitu 4,9%, atau Jepang 3,3%. Tanpa investasi R&D yang cukup, Indonesia tidak akan bisa mendapatkan pijakan untuk naik ke rantai nilai yang lebih tinggi dan akan tetap mengandalkan ekspor bahan mentah dan tenaga kerja biaya murah. Infrastruktur konektivitas tetap merupakan prasyarat utama.
Biaya logistik Indonesia yang masih relatif tinggi, kira-kira 23% dari PDB, merupakan hambatan daya saing yang signifikan. Proyeksi infrastruktur yang sudah mulai dikerjakan harus dilanjutkan dan ditekankan lebih banyak pada infrastruktur digital, jaringan internet yang cepat dan merata sampai di ujung, karena transformasi digital adalah highway menuju peningkatan produktivitas. Lanjut yang ketiga, ada kebijakan fiskal yang mendorong industrialisasi dan hilirisasi. Pemerintah harus menggunakan instrumen fiskal untuk merangsang ekonomi dari ekonomi berbasis komoditas menjadi ekonomi berbasis manufaktur bernilai tambah tinggi dan jasa modern. Insentif pajak terstruktur untuk sektor-sektor strategi seperti semikonduktor, kendaraan listrik, farmasi, dan perangkat lunak dapat menarik investasi berkualitas tinggi yang meneruskan teknologi dan membuka lapangan kerja dengan upah lebih tinggi. Kebijakan hilirisasi yang sudah ada, seperti pembatasan ekspor nikel mentah, perlu dilanjutkan dan diperluas lebih jauh, serta didukung dengan ekosistem industri lainnya, seperti energi bersih yang kompetitif tersedia, pasti hukumnya, dan SDM yang terampil. Lanjut, lalu ada optimasi kebijakan moneter. Optimasi kebijakan moneter ini ada 4. Yang pertama, kebijakan suku bunga untuk investasi jangka panjang. Bank Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk mencapai keseimbangan antara dua tujuan, yaitu memelihara stabilitas nilai tukar dan inflasi, sementara di sisi lain adalah tujuan mendorong pertumbuhan kredit yang produktif. Biaya modal yang tinggi menguatkan stabilitas makroekonomi di jangka pendek, namun sebaliknya pada jangka menengah menekan investasi swasta yang dibutuhkan untuk mendorong transformasi struktural. Solusinya bukan hanya menurunkan suku bunga, melainkan membangun kredibilitas bank sentral yang cukup kuat, sehingga inflasi dapat dijaga rendah secara konsisten. Dengan inflasi yang rendah dan stabil, suku bunga real yang rendah bisa dipertahankan tanpa mengorbankan stabilitas. Negara yang keluar dari middle income trap punya bank sentral yang sangat kredibel dan track record inflasi yang konsisten terjaga. Yang kedua, ada financial deepening. Salah satu tantangan terbesar untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah pasar keuangan yang belum dalam. Indikator kredit perbankan terhadap PDB Indonesia masih sederhana dibandingkan dengan negara-negara ASEAN maju lainnya, seperti Malaysia dan Thailand. Sehingga banyak UMKM maupun perusahaan rintisan atau startup yang punya ide inovatif gagal mendapatkan pembiayaan. Pendalaman pasar keuangan antara lain dengan pengembangan pasar modal agar lebih aktif dan memiliki instrumen yang lebih beragam, pengembangan pasar obligasi, korporasi jangka panjang untuk membiayai investasi infrastruktur tanpa harus bergantung pada APBN, pengembangan ekosistem venture capital dan private equity agar dapat membiayai perusahaan-perusahaan inovatif yang tidak dapat dibiayai perbankan konvensional. Yang ketiga, ada inklusi keuangan sebagai mesin. Mencapai titik unbank, lebih dari 60 juta orang di Indonesia tetap unbanked dan underbanked. Ini bukan hanya masalah sosial. Itu adalah kerugian ekonomi nyata karena mereka menyimpan tabungan di luar sistem keuangan formal yang tidak bisa disalurkan ke investasi produktif. Kebijakan moneter dan regulasi keuangan harus mendorong pelaksanaan inklusi keuangan yang lebih cepat melalui teknologi, mobile banking, dompet digital, dan layanan keuangan berbasis teknologi lainnya untuk mendanai lebih banyak aktivitas produktif. Yang keempat, ada manajemen nilai tukar. Untuk Indonesia, agar dapat keluar dari middle income trap dan mengejar negara maju, diperlukan suatu transformasi struktur ekspor dari komoditas mentah menjadi barang manufaktur dengan nilai tambah tinggi. Dalam rangka menunjang transformasi tersebut, Indonesia membutuhkan nilai tukar yang kompetitif dan stabil. Sebaliknya, apabila nilai tukar rupiah yang terlalu tinggi, maka daya saing ekspor manufaktur semakin menjadi sulit untuk bersaing. Begitu pula sebaliknya, nilai tukar rupiah yang terlalu lemah, maka beban utang luar negeri dan impor bahan baku menjadi semakin berat. Oleh sebab itu, diperlukan pengelolaan nilai tukar oleh Bank Indonesia berada pada range yang kompetitif, tetapi relatif stabil yang dapat mendukung pergeseran struktur ekspor tersebut. Lalu yang terakhir ada kebijakan utang luar negeri. Prinsip dasar produktif versus konsumtif. Sehubungan dengan upaya dari middle income trap, utang luar negeri bukanlah suatu yang diharuskan untuk dihindari sepenuhnya, tetapi harus digunakan dengan prinsip yang ketat.
Utang hanya boleh dianggap wajar jika menghasilkan return ekonomi lebih besar daripada biaya bunganya. Utang yang dibelanjakan untuk membangun infrastruktur yang meningkatkan produktivitas, untuk mendanai transfer teknologi, atau untuk meningkatkan kapasitas manusia adalah utang produktif yang dapat mempercepat transformasi struktural. Utang yang dibelanjakan untuk menutupi defisit belanja rutin adalah utang konsumtif yang hanya menambah beban tanpa menghasilkan kapasitas pertumbuhan baru. Yang kedua ada pengelolaan rasio utang. Indonesia harus menjaga rasio utang terhadap produk domestik bruto atau PDB pada level yang sehat, yaitu pada level saat ini sekitar 38% sampai 40% PDB, yang jauh di bawah batas 60% yang ditetapkan undang-undang. Rasio absolut itu sendiri tidak cukup sebagai indikator kesehatan utang. Yang lebih penting adalah maturity profile of the debt atau struktur jatuh tempo utang. Perlu dijaga agar tidak terlalu konsentrasi dalam jangka pendek yang menciptakan risiko rollover ketika kondisi pasar keuangan global tidak bersahabat. Diverifikasi tenor utang ke jangka menengah dan panjang mengurangi kerentanan terhadap volatilitas pasar. Komposisi mata uang utang perlu diperhatikan. Utang dengan porsi besar berdenominasi mata uang asing, misalnya dolar Amerika Serikat, menimbulkan currency mismatch, yaitu ketika rupiah mengalami tekanan turun, maka beban yang harus dibayar dari utang dalam mata uang rupiah secara otomatis melonjak. Pengembangan penerbitan global sukuk dan obligasi pemerintah berdenominasi rupiah di pasar luar negeri, misalnya Samurai Bond, Panda Bond, akan strategis untuk membuka basis investor dan pada saat yang sama dapat memperkecil currency mismatch. Lalu yang ketiga adalah transformasi penggunaan utang. Pendekatan yang lebih maju lagi terhadap penggunaan utang luar negeri untuk keluar dari middle income trap adalah sebagai katalis investasi swasta, bukan hanya sebagai sumber pembiayaan fiskal. Blended finance menggunakan dana publik, termasuk peminjaman lunak lembaga multilateral, untuk berbagi risiko dengan investasi swasta dapat mendorong jauh lebih banyak investasi swasta di sektor-sektor strategis yang sangat beresiko tetapi sangat penting bagi transformasi struktural seperti energi terbarukan, infrastruktur digital, dan bioteknologi. Dan yang terakhir, yang keempat, lebih selektif memilih sumber dan tujuan. Tidak semua pinjaman luar negeri diciptakan setara. Indonesia perlu bersikap strategis dan selektif. Pinjaman dari lembaga multilateral seperti Bank Dunia, ADB, dan JICA umumnya memiliki technical assistance dan transfer pengetahuan yang bernilai tinggi. Ini yang perlu dioptimalkan. Sebaliknya, pinjaman yang disertai dengan ketentuan penggunaan kontraktor atau tenaga kerja dari negara pemberi pinjaman perlu dievaluasi secara kritis karena manfaat ekonominya bagi Indonesia menjadi lebih terbatas. Pinjaman yang ditujukan untuk proyek dengan efek multiplier tinggi untuk membangkitkan dinamika perkembangan dari seluruh ekosistem industri, menciptakan lapangan kerja berkualitas, dan merangsang transfer teknologi. Harus mendapatkan prioritas di atas proyek yang hanya bertujuan untuk menambah kapasitas fisik. Sebagai contoh, Korea Selatan adalah model paling relevan bagi Indonesia. Pada tahun 1960-an, pendapatan per kapita Korea Selatan kira-kira sama dengan Indonesia. Dalam 30 tahun, mereka telah maju dengan cepat untuk menjadi negara maju. Kombinasi yang disiplin yang diterapkan termasuk investasi besar-besaran pada pendidikan, R&D atau Research and Development, kebijakan industri yang cermat dan dinamis, pasar keuangan yang tetap didalamkan, dan pengelolaan utang yang produktif dan transparan. Indonesia adalah satu-satunya negara berkembang yang diuntungkan dengan modal asli yang langka di negara lain, yaitu kekayaan alam, pasar domestik yang besar, bonus demografi yang masih berlangsung, dan lokasi geografis yang strategis. Yang perlu diperjuangkan adalah tekad politik yang berkelanjutan untuk menerapkan reformasi struktural yang tidak sepopuler kebijakan jangka pendek, namun sangat dibutuhkan untuk menciptakan kesejahteraan jangka panjang. Middle income trap ini bukan takdir, ia adalah konsekuensi dari pilihan kebijakan. Dan pilihan kebijakan yang tepat, terkoordinasi, serta konsisten adalah kunci untuk memastikan Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2045 sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Terima kasih. Baik, sekian presentasi saya kali ini. Apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Terima kasih.